Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Jadi para pemirsa yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah pada bulan suci Ramadan ini kita kembali dipertemukan dalam rangkaian dakwah Islam. Yang kemudian pada hari ini insya Allah kita akan membahas persoalan yang sekarang itu menjadi tren di tengah kaum muslim. Itu masalah perseroan. Ya. Perseroan itu kalau dalam Islam itu biasa disebut dengan syirkah. Kata syirkah sendiri itu berasal dari bahasa Arab. Ya, kata syarika atau fil madinya. Jadi kalau kemudian fil mudhari'nya itu yashraku. Dan atau biasa disebut dengan syarikan atau syirkatan. Ini masdar dari kata dasar. Kalau kemudian kita merujuk dalam berbagai kitab, jadi ada yang dari menurut Al-Jaziri dari Al-Fiqh yang dibaca juga disebut dengan syirkah atau lebih fasihnya ada afsah. Sedangkan kalau menurut An-Nabani, syirkah itu terdiri atas 2 atau 3 orang, bahkan mungkin bisa lebih, ya, bisa lebih, dengan memiliki tujuan berkumpul untuk bersepakat melakukan suatu usaha memperoleh keuntungan. Ini maksud dengan syirkah. Adapun hukum dan rukun syirkah, syirkah itu hukumnya jaiz atau dalam arti mubah, ya. Tidak kemudian dia bersifat wajib, tapi dia bersifat mubah. Itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang dituturkan oleh Abu Hurairah. Allah Azza wa Jalla berfirman. Jadi dalam artinya bahwa aku adalah pihak ketiga dari 2 pihak yang bersyirkah, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lain, maka aku tidak akan keluar dari keduanya. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Bahaqi dan dari Daruqutni. Rukun syirkah itu ada 3 ya. Yang pertama ini yang biasa membedakan antara perseroan kapitalis atau badan usaha yang di luar Islam. Yang pertama adalah akad. Jadi akad ini itu antara 2 orang, antara yang bersyirkah manusianya, bukan modalnya atau kemudian uangnya. Itu yang pertama. Jadi ada ijab dan qabul, disebut dengan sigot. Yang kedua adalah 2 pihak yang berakad. Jadi memang manusianya yang kemudian melakukan syirkah, bukan modalnya. Jadi harus yang kemudian di antara kedua orang yang bersyirkah ini itu harus memiliki kecakapan atau tasyaruf atau pengelolaan dalam harta. Sehingga kemudian ketika orang bersyirkah tidak terjadi suatu pengkhianatan di antara keduanya. Yang ketiga adalah objek atau akad. Jadi biasa disebut dengan makut ali yang mencakup pekerjaan dan modal yang akan disyirkahkan. Kemudian syarat syirkah. Di syarat sah akad itu ada 2. Objek akadnya berupa tasarruf tadi yang pengelolaan harta. Aktivitas pengelolaan harta, misalnya harta tersebut mau disyirkahkan untuk apa? Misalnya ambil syirkah kafe, ya. Itu jelas akadnya, siapa yang mengelola dan siapa yang akan memodali. Kemudian objek akadnya itu dapat diwakilkan, wakalah. Ya, ini menurut An-Nabani. Jadi macam-macam syirkah. Jadi kalau dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam, jadi dikarang oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabani, itu beliau membagi syirkah menjadi 5 macam. Ada syirkah inan, ada abdan, mudarabah, ada syirkah wujud dan muhafah. Menjadi mufawadah, ya. Ini An-Nabani. Sedangkan kalau para ulama lain, misalnya menurut Hanabi, jadi ulama Hanabila atau Hanafiyah, itu dia membagi syirkah menjadi 4. Ya, jadi inan, abdan, mudharabah dan wujud. Nah, ini yang kemudian ada. Sedangkan kalau ulama Malikiyah juga membahas hanya 3 macam. Syirkah inan, abdan dan mudharabah. Ya, jadi semuanya adalah syirkah, ya, dalam Islam. Syirkah inan itu gabungan antara syirkah antara 2 pihak yang kemudian berkontribusi
dia masing-masing tuh apa namanya berkontribusi kerja ya, misalnya amal dan modal. Jadi hikamnya boleh. Nanti kemudian sesi berikutnya kita akan dialog lebih panjang. Kemudian contohnya misalnya ini antara teknik ya, misalnya teknik sipil A dan B mereka bersepakat menjalankan bisnis properti ya, misalnya atau membangun rumah ya, masing-masing kontribusi modalnya misalnya 500 juta. Ya sama-samanya bekerja dalam syirka terjun syirka inan. Ya. Kemudian syarat syirka inan ini modalnya harus berupa uang, ya, tidak boleh yang lain. Sedangkan barang, misalnya rumah atau mobil tidak boleh jadikan modal syirka, kecuali barang itu kemudian dinilai berdasarkan nilai uang. Misalkan akotnya. Keuntungannya itu syirka itu ini bedanya dengan persoalan kapitalis. Syirkah itu keuntungannya berdasarkan kesepakatan, ya, kesepakatan antara kedua orang yang bersyirkah. Ya. Kemudian adalah syirkah abdan. Syirkah abdan ini syirkah satu atau dua, antara satu dan dua orang, itu yang kemudian disyirkahkan adalah badannya, keahliannya misalnya. Misalnya syirkah antara marketing, ya orang yang pintar memasarkan dengan orang yang memiliki skill misalnya arsitektur ya, arsitek menggambar. Ini kemudian mereka bersyirkah berdua, kemudian membentuk sebuah badan usaha yang disebut dengan syirkah abdan ya, satu menggambar dan satu yang memasarkan. Nanti kemudian kesepakatan bagi hasilnya atau kemudian keuntungan itu berdasarkan kesepakatan ada di antara mereka. Berapa persen ya terserah dari orang yang bersyirkah tersebut. Yang kemudian ada namanya syirkah mudarabah. Syirkah mudarabah ini ada dua model ya. Model yang pertama itu pemodal dengan pengelola, kemudian model kedua pemodal plus dia pengelola, kemudian dengan dan pemodal. Dua model. Jadi silahkan memilih model yang bagaimana. Yang jelas bahwa syirkah ini juga keuntungannya berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan modal. Contoh misalnya ada yang kemudian bersyirkah ya, jadi dia membentuk syirkah tapi kemudian berdasarkan modal, keuntungannya berdasarkan modal, misalnya menentukan syirkah misalnya membentuk kafe ya. Kafe setelah dihitung ternyata butuh dana sekitar 200 juta lebih. Kemudian mereka mencari investor atau kemudian para pemodal. Ya muncul kesimpulan bahwa mereka setiap orang itu mengumpulkan uang 500.000. Ya 500.000. Sedangkan kemudian mereka membuat aturan orang yang memasukkan uang 500.000 tiap memasukkan 500.000 itu akan mendapatkan keuntungan misalnya 20%, sekitar misalnya 10.000 lah ya setiap 500.000. Ini yang kemudian tidak dibolehkan dalam syirkah ya. Jadi bukan berdasarkan modal, jadi nanti orang yang mengumpulkan banyak modal ya itu akan mendapatkan keuntungan lebih besar, sedangkan orang yang kecil modalnya bahkan kemudian dia lebih hebat dalam mengelola misalnya kafe, itu keuntungan diperoleh itu kecil. Ini yang kemudian tidak dibolehkan dalam syirkah ya. Jadi syirkah. Jadi ini banyak yang kemudian terjadi di tengah-tengah masyarakat persoalan-persoalan tersebut. Bahkan kemudian dia membentuk dalam bentuk saham ya, saham kemudian nanti bisa dijual belikan atau dipindah tangankan. Ini sebenarnya tidak dibolehkan dalam Islam ya. Syirkah ini bukan persoalan seperti PT yang kemudian pemiliknya itu berdasarkan jumlah modal yang di store atau jumlah modal yang dijadikan acuan untuk mendapatkan modal. Jadi orang yang punya modal besar itu kemudian akan terus memimpin, bahkan bisa menjadi menentukan segala-galanya. Sedangkan dalam syirkah tidak. Syirkah itu orang yang kemudian bekerja sama membentuk sebuah badan usaha, misalnya badan usaha untuk membentuk kafe, maka orang yang bersyirkah 1, 2, 3 atau 4 orang itu semuanya punya hak yang sama. Tidak kemudian satu yang lain memimpin yang lain, tidak. Semuanya harus bekerja sama. Nanti kemudian akan dibahas lebih jelas modalnya bagaimana, apa syarat-syaratnya orang pemodal, bagaimana dan sebagainya. Yang kelima adalah syirkah wujuh.
Atau syirka wujud, syirka orang yang terpercaya ya, jadi berdasarkan wujudnya, ya, kedudukan, ketokohan orang, itu namanya syirka wujud. Misalnya ada orang yang punya modal besar, tapi dia tidak tahu mengelola modal tersebut. Kemudian dia bersyirka dengan orang yang dia percaya, atau itu ditokohkan, dia mampu mengelola ini apa dan sebagainya, itu bisa. Nanti dibentuk syirkahnya bagaimana, kemudian kesepakatannya bagaimana. Kalau kalau sekarang bisakah kemudian dijadikan apa administrasi tanda tangan, itu boleh. Itu karena untuk menguatkan hukumnya. Karena dalam Islam itu setiap apa namanya jual beli saja itu harus dicatat, utang ya, utang piutang harus dicatat. Itu supaya kemudian saling kepercayaan itu terjaga. Jadi bukan, tapi ini bukan menjadi sebuah rukun atau kemudian syarat, tidak. Tapi ini bisa dijadikan landasan untuk kepercayaan terhadap masing-masing pesyirkah. Yang terakhir adalah syirkah mufawadah. Ini gabungan di antara seluruh syirkah tadi. Syirkah inan, abdan, mudharabah, wujuh. Itu bisa disatukan dalam sini. Misalnya syirkah inan, antara orang yang punya modal dengan uang, kemudian orang yang punya badan. Itu kemudian bergabung. Seperti tadi misalnya orang yang punya marketingnya bagus, kemudian dia arsitek ya, kemudian dia ingin membentuk sebuah badan usaha properti, tapi dia tidak punya modal, maka dia bisa mencari di syirkah inan. Maka antara orang yang di syirkah inan tadi dengan abdan itu kemudian bergabung, bisa menjadi syirkah mufawadah. Itu akan lebih dibahas lebih lengkap lagi nanti kemudian di hal berikutnya ya. Jadi kita mengenal dulu syirkah dalam Islam yang ada 5 menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, walaupun ulama-ulama lain ada yang mengatakan cukup 3, inan, abdan, dan mudharabah, bahkan ada yang cukup 4 ya. Jadi tapi semuanya itu adalah bentuk dari perseroan dalam Islam, beda dengan perseroan dalam kapitalis. Nanti kita akan membahas lebih jelas apa perbedaan-perbedaan dari semua yang tersebut. Mungkin seperti itu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.